Assalamualaikum Sobat Football United. Ada beberapa informasi yang akan gue angkat di video kali ini ya. Berita-berita tentang ada 4 nama setidaknya yang akan gue angkat di video kali ini. Pertama langsung saja Antoine Semenyo. Alex Kruk dari Talksport menginformasikan bahwa Manchester United ini masih memonitor Antoine Semenyo setelah diskusi yang dilakukan dengan pihaknya musim panas ini. Bournemouth percaya harganya ada di sekitar 75 juta pounds. Wow, pemain yang juga baru saja memperpanjang kontrak kalau tidak salah ya, Antoine Semenyo ini. Kalau gue salah tolong di drop di kolom komen Sport Football United. Tapi dia memang masuk radar dari Manchester United dan dia juga diinformasikan kalau tidak salah menjadi pemain backup kalau Mbeumo gagal didaratkan dari Brentford. Tapi ternyata idenya adalah untuk mendatangkan mereka semua, termasuk juga Cunha, Mbeumo, serta Antoine Semenyo. Wow, ini menurut gue luar biasa sih ya. Semenyo bersama dengan Bournemouth semakin mengkilap menurut gue musim ini, paling tidak sampai dengan sejauh ini. Kontribusinya luar biasa, rasa percaya dirinya pun juga meningkat menurut gue. Kontribusinya luar biasa, bahkan mengangkat Bournemouth juga menurut gue di papan klasemen sampai dengan sejauh ini. Pemain yang berkualitas. Tapi Manchester United yang menarik adalah Manchester United kan sudah melakukan atau mengeluarkan cukup banyak uang ya di bursa transfer musim panas kemarin, terutama untuk posisi lini depan. Dan ini yang menjadi pertanyaan secara ringan amatiran sih bagi gue, apakah Manchester United juga akan melakukan pergerakan yang sama untuk lini depan musim panas tahun depan. Artinya ya akan berusaha untuk mendatangkan pemain baru lagi. Ini yang menurut gue masih agak meragukan ya, melihat ada Cunha, ada misalnya juga Sesko, lalu Mbeumo itu juga di mana ya dia menjadi pilihan pertama di atas Semenyo ya kan di musim panas tahun lalu. Dan dengan keadaan Semenyo juga baru saja menandatangani kontrak baru misalnya dengan Bournemouth, gue sih tidak yakin kabar ini betul. Kalaupun iya, mungkin tidak akan menjadi prioritas dari Manchester United untuk lini yang akan diperkuat di musim panas tahun depan sih. Feeling gue seperti itu, tapi gue bisa jadi salah karena bisa jadi ada juga update-update lainnya ya. Oke, ke pemain nomor 2, Kobbie Mainoo diinformasikan ya bahwa dia ini tidak happy dengan keadaan di Manchester United kali ini, di mana ya dia kan sebenarnya ingin untuk cabut di musim panas kemarin, tapi dihalangi ataupun di veto katakanlah seperti itu oleh manajemen Manchester United, termasuk juga oleh Ruben Amorim. Dan diinformasikan bahwa sang pemain ini tidak happy dengan keadaannya saat ini, dengan situasinya saat ini di Manchester United, dengan kekurangan menit bermain ya. Dan dia merasa tidak diapresiasi. Kalau situasinya tidak membaik, dia akan meminta untuk dikeluarkan secara peminjaman di bulan Januari karena dia ingin bermain di Piala Dunia. Ini yang dikabarkan oleh Sully Talks. Wow. Ya, ini hal yang menurut gue menarik juga ya, karena Kobbie Mainoo pemain yang secara potensi menurut gue luar biasa. Dia beberapa musim sebelumnya dengan sistem bermain yang berbeda, menurut gue menunjukkan betul bahwa dia luar biasa sih intinya di situ menurut gue ya. Termasuk juga ketika bermain di tim nasional Inggris, tapi untuk bisa tampil di Piala Dunia sangat wajar dia juga harus menunjukkan bahwa dia bisa bermain secara reguler ya kan. Dan Ruben Amorim berkata, atau pendapat beberapa konferensi pers yang lalu menyebutkan bahwa ya Kobbie Mainoo bersaingnya dengan Bruno Fernandes, di mana ini bukan hal yang ringan bagi pemain muda ini gitu. Walaupun gue melihat selama beberapa pertandingan secara konsisten Ruben Amorim memberi kesempatan bermain kepada Kobbie Mainoo. Dari menit bermain yang tidak cukup lebar itu, menurut gue ya di situ juga peluang sih sebenarnya untuk Kobbie Mainoo kan, menunjukkan dia bisa tidak memberikan impact yang besar ketika menghadapi Manchester City. Menurut gue ingat betul dia tampil bagus gitu ya. Tapi setelah pertandingan tersebut menghadapi Brentford, dia sempat tampil oke, tapi dia melakukan blunder. Nah, ini kan hal yang tidak konsisten juga menurut gue. Dan ya Manchester United, fakta bahwa Manchester United ini selesai menghadapi Grimsby di Carabao. Ini juga cukup disayangkan karena
gue berpikir kalau pada saat itu Manchester United bisa berlanjut ya di Carabao, mungkin menit bermain dari seorang Kobbie Mainoo akan lebih banyak. Kobbie Mainoo sendiri ketika Manchester United tampil menghadapi Grimsby, dia tampil dari awal, tampil sebagai starter. Tapi ya, gue paham betul sepak bola permainan tim. Ya dia tidak berhasil begitu ya membuat Manchester United ini lolos. Ada juga dong peran dari seorang Kobbie Mainoo di sana. Menurut gue secara ringan amatiran. Dan ternyata diinformasikan bukan hanya Kobbie Mainoo ini yang tidak happy dengan situasi saat ini ya. Joshua Zirkzee juga dikabarkan seperti itu. Joshua Zirkzee diinformasikan oleh Chris Wheeler ini frustrasi dengan situasinya, dan pergerakan di bulan Januari ini dilihat sebagai sesuatu yang krusial kalau dia ingin kembali ke skuad Belanda di Piala Dunia musim panas tahun depan. Wow. Jadi ada Kobbie Mainoo, ada juga Joshua Zirkzee. Ya inilah menurut gue hal yang juga harus dicari solusinya oleh manajemen Manchester United ya. Ya tekanan dari pemain ya kan, hal-hal seperti ini apakah akan mempengaruhi keputusan proyeksi skuad dan lain-lain ya bagi Ruben Amorim, di mana Ruben Amorim juga tentu saja memiliki tekanan yang cukup besar untuk bisa mempersembahkan kemenangan ya kan, dengan tentu saja akan memilih skuad terbaik. Bismillah. Tapi dengan keadaan pemain-pemain yang tidak happy seperti ini menurut gue hal yang harus dihadapi begitu, dan tentu saja butuh kolaborasi antara manajemen Manchester United dan juga head coach gitu ya. Rencana-rencana seperti apa? Kenapa kok tidak hanya head coach ya? Head coach mereka memiliki rencana, Ruben Amorim memiliki rencana untuk melakukan ini dan itu supaya tentu saja mendapatkan hasil positif itu. Mungkin dengan memarkir pemain-pemain yang tadi tidak happy dikatakan seperti itu ya. Tapi dia juga harus memberikan rencananya terhadap pemain-pemain tersebut kepada manajemen gitu. Karena manajemen yang akan berbicara dengan agen ya kan, dan lain-lain. Jadi hal tersebut harus menurut gua memiliki sinergi yang sangat-sangat erat gitu. Kalau gua ya memprediksi ya Kobbie Mainoo akan seperti ini sih. Mungkin dia akan diberikan menit yang tinggi tapi tidak dengan menggeser Bruno Fernandes. Feeling gue seperti itu ya, karena fakta Bruno Fernandes juga sebagai kapten. Mungkin dia akan diberikan peran-peran lain di lini tengah. Tapi secara mayoritas ya dia akan diberikan menit bermain lebih banyak tapi dari bangku cadangan. Sampai dia memang bisa menunjukkan kemampuan defensif yang lebih bagus misalnya. Pun juga seorang Joshua Zirkzee. Fakta bahwa Benjamin Sesko masih dalam tahap adaptasi ini juga riskan ya untuk memasukkan atau menggantikan Sesko terutama dari bangku dari awal gitu, dan mendudukkan dia kembali di bangku cadangan. Kecuali Zirkzee ditampilkan di posisi gelandang serang misalnya ataupun menggantikan Sesko, tapi tidak dari awal sih menurut gue seperti itu, dan ini juga disesuaikan dengan keadaan di atas lapangan. Bagaimanapun juga sang pemain ya di klub ini dengan keadaan seperti ini mereka juga harus bereaksi di Carrington. Mereka harus menunjukkan bahwa ya mereka bersaing dan segala macam, karena tidak mungkin mereka hanya mengharap belas kasihan gitu ya untuk menjaga peluangnya masuk tim nasional dan lain-lain. Tapi tidak menunjukkan hal yang progresif gitu yang terjadi di Carrington, karena pelatih menurut gue secara normatif akan menunjuk pemain yang paling siap yang dilihat di lapangan latihan, dalam ini adalah di Carrington. Dan kabar terakhir, Harry Maguire dikabarkan oleh Alex Rook ini ya, diinformasikan kalau kontrak yang akan berakhir di akhir musim nanti ini sepertinya tidak akan diperpanjang. Nampaknya dia tidak akan disodori kontrak baru dengan gaji yang sama yang dia dapatkan kali ini, di mana dia ini mendapat 190.000 pounds per pekan. Menit bermainnya terlihat semakin berkurang Harry Maguire, walaupun masih bagian penting dari skuad menurut gue ya, karena tidak mungkin hanya 11 pemain di atas lapangan, tapi perannya semakin dikurangi. Menurut gue seperti itu. Apakah ini akan berujung ke pergantian personil, artinya dia dikeluarkan datangkan pemain baru? Bisa saja sih menurut gue ya. Tapi apakah ini seperti dikatakan Alex Rook bahwa kemungkinan besar, atau gue sih melihat masih 50-50 ya. Gue masih melihat masih 50-50 karena gue tidak hanya melihat peran secara teknikal tapi juga ada peran secara non teknis. Harry Maguire sosok mantan kapten by the way ya, tentu saja dia merupakan salah satu pilar kepemimpinan yang ada di dressing room. Dengan pengalamannya ini sangat-sangat berharga gitu. Tidak bisa pemain Manchester United hanya
hadirkan tanpa memperhitungkan sosok-sosok senior, sosok-sosok yang menurut gue juga penting untuk membawa karakter positif gitu di dalam dressing room, dalam squad. Harry Maguire pemain yang menurut gue juga fantastis ya. Bagaimana ketahanan mental karakter dia, pemain yang banyak fans lupa, bagaimana media, bagaimana fans sepak bola memperlakukan Harry Maguire 3-4 musim yang lalu. Sangat menyedihkan, sangat memalukan bahkan. Tapi dia bisa bangkit dari hal itu gitu. Dia bisa menunjukkan resilient, ketangguhan, balik lagi menjadi bagian penting, bagian utama bahkan sampai dengan saat ini. Walaupun dia di dalam beberapa kesempatan ya tampil sebagai pemain cadangan, tapi tetap dilibatkan menurut gua, dan ini menunjukkan perannya masih sangat besar. Mungkin situasi finansial yang akan lebih menentukan, bisa jadi seperti itu. Artinya ya kalau dia mau mengurangi gaji misalnya, mungkin akan diberikan perpanjangan kontrak. Tapi tidak lupa juga bagaimana visi dari sang pemain sendiri. Apakah masih ingin bermain di Manchester United atau justru sudah melihat pintu keluar menuju ke klub lain. Itu bisa saja terjadi ya. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana pendapat? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.